Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rehan Dwi Wijaya dengan NIM Stambuk 105841112623 kelas 5 jaringan komputer kelas B Ethical Hacking. Saya akan menjelaskan tentang laporan analisis pasif dan aktif resonance. Pendahuluan laporan ini membahas tentang kegiatan pasif resonance atau pengintaian pasif. Sebagai tahap awal, eh, dalam tahap penetration testing terhadap sebuah organisasi, tahap ini berfokus pada pengumpulan informasi dari sumber terbuka atau open source intelligence OSINT tanpa melakukan interaksi langsung dengan sistem target, sehingga minimal risiko terdeteksi dan tidak menimbulkan gangguan operasional. Melalui teknik OSINT, penelusuran DNS, mencari mesin pencari dan serta menelusuri jejak digital di platform publik. Diperoleh berbagai informasi terkait domain, subdomain, pola pola email, profil karyawan, teknologi dan digunakan hingga potensi kebocoran data sensitif. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk memetakan permukaan serangan attack surface dan mengidentifikasi potensi titik masuk yang dapat dimanfaatkan pada tahap pengujian keamanan berikutnya. Peran, peran dan tujuan. Peran konsultan keamanan cyber tujuannya mengidentifikasi sebanyak mungkin informasi publik yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi dan identitas digital organisasi dapat menimbulkan jejak teknis di sisi target. Target pengujiannya pasif eh, kalau pasif reconnaissance, target pengujiannya yaitu website pemerintahan Kota Makassar atau website makassar.go.id. Active frequency FM Lab rentan dengan IP 10.39.111.138. Tools dan lingkungan pengujian. Tools yang digunakan Kali Linux yang berfungsi sistem operasi pengujian keamanan. NetDiscover yang berfungsi host discovery jaringan. Nmap sebagai port service dan OS scanning. Wireshark sebagai analisis protokol jaringan. CRTSH pemetaan domain dan sertifikat transparansi. Build with identifikasi teknologi website. GitHub Search pencarian informasi sensitif dan kode publik. Active Reconnaissance atau hasil analisa if config. Sebelumnya, pemindaian aktif terlebih dahulu dilakukan verifikasi konfigurasi jaringan pada mesin penyerang Kali Linux menggunakan perintah ifconfig untuk memastikan parameter antarmuka jaringan telah sesuai dengan skenario pengujian. Hasil keluaran ifconfig pada antarmuka ETH0 menunjukkan bahwa mesin penyerang memperoleh alamat 10.39.111.135 dengan netmask 255.255.255.0 dan gateway yang mengarah ke jaringan 10.39.111.0/24 sehingga dapat dipastikan bahwa host penyerang berada pada segmen jaringan yang sama dengan target 10.39.111.138 dan memiliki konektivitas yang diperlukan untuk melaksanakan teknis pemindahan selanjutnya. Ini dokumentasi host discovery. Hasil host discovery dengan net discover mengidentifikasi host yang aktif 10.39.111.138 teridentifikasi menggunakan vendor VMware. Hasil TCP SYN scan atau Steal scan menemukan port TCP terbuka 22.80 dapat menyelesaikan 3W handshake. UDP SCN identifikasi layanan berbasis UDP seperti DNS 53 dan DHCP 67 yang berstatus open filtered.
Nmap SP 10.39.111.38. Pada tabel ini deteksi versi layanan dan analisis kerentanan. Pada port 22 service SSH Open SSH 6.61 PL, analisis risikonya versi lama, potensi burst force dan enumeration kredensial jika tidak dilindungi, mekanisme hardening dan pembatasan akses yang memadai. Pada port 80 service HTTP versi Apache 247, versi Apache yang sudah using dan memiliki banyak kerentanan web seperti versi Apache yang sudah using dan memiliki banyak kerentanan web server jika patch keamanan tidak diterapkan. Pada port 6667 eh, service IRC, lalu versi deteksi sebagai layanan IRC standar. Temukan pada port dengan service IRC adalah anomali besar untuk server pemerintah dan perusahaan. Port ini sering dikaitkan dengan backdoor seperti kerentanan pada Unreal IRCD untuk digunakan oleh botnet untuk command dan control C2. Ini adalah prioritas utama untuk tahap eksploitasi selanjutnya. Pada gambar ini, deteksi versi layanan dan sistem operasi target teridentifikasi menggunakan Ubuntu Linux lawas dengan layanan OpenSSH 6.6.1 PL dan Apache 247. OS Nmap MinO 10.39.111.38. Hasil identifikasi sistem operasi target. Eh, Hasilnya OS terdeteksi. Detail OS Linux kernel 3x 4x. Analisis berdasarkan fingerprint Nmap. Sistem operasi target teridentifikasi menggunakan kernel Linux generasi 3x hingga 4x yang umumnya ditemukan pada distribusi Linux versi lama. Sistem operasi dengan kernel lama berpotensi tidak lagi menerima pembaruan keamanan penuh, sehingga lebih rentan terhadap eksploitas kerentanan lokal maupun remote jika patch dan hardening tidak diterapkan secara konsisten. Pada gambar tersebut hasil identifikasi sistem sistem operasi OS fingerprint berdasarkan Nmap. Sistem operasi target teridentifikasi menggunakan Linux generasi 34x. Lalu network protokol analisis berdasarkan tangkapan trafik pada gambar terlihat rangkaian paket TCP antara host penyerang 10.39.111.35 dan target 10.39.111.38 yang merepresentasikan proses pemindaian TCP SCN scan pertama penyerang mengirim segmen TCP dengan flag SCN ke port layanan target untuk meminta inisiasi koneksi. Target kemudian merespons dengan paket SCN ACK pada port yang berstatus open yang menandakan bahwa port tersebut siap menerima koneksi. Pola pertukaran SCN ke SCN ACK ke RST yang berulang pada beberapa port ini mengkonfirmasi pengguna teknik TCP SCN scan still scan di mana koneksi hanya dibuka secara parsial. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi port terbuka sekaligus meminimalkan jejak koneksi yang tercatat pada aplikasi layanan di sisi target. Pada gambar tersebut, analisis paket jaringan dengan Wireshark menangkap pola scanning Nmap. Terlihat adanya paket RST yang dikirim oleh attacker. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan serangkaian aktivitas pasif dan aktif rekonans yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait postur keamanan target. Dari sisi pasif, pemanfaatan layanan publik seperti GitHub, Bullwith, CRT-SA, portal resmi pemerintah dan dokumen profil pegawai telah mengungkapkan
informasi teknologi, struktur organisasi dan jejak domain, subdomain tanpa melakukan interaksi langsung berisiko dengan sistem target. Ubuntu teknis yang diperoleh secara pasif, misalnya CMS, WordPress, server Ubuntu dengan Nginx, serta keberadaan berbagai subdomain layanan, memberikan gambaran arsitektur layanan dan potensi permukaan serangan, namun tetap berada dalam batas pengamatan OSINT yang legal dan minim dampak. Lalu melalui Active Recons di lingkungan lab tertutup tertutup terhadap host 10.39.111.111.138. Pemindaian Nmap host Discovery TCP SCN, scan UDP, scan OS fingerprint dan service version. Hasil mengidentifikasi port 22806667 yang terbuka versi OpenSSH dan Apache yang usang, serta sistem operasi Linux kernel 3x 4x yang berpotensi sudah mendekati atau melewati EOL. Kombinasi pasif dan aktif frequency terhadap penyediaan basis yang kuat untuk penilaian awal risiko keamanan, di mana hasil OSINT publik menuntut fokus pengujian, sementara eksperimen aktif di lab memberikan bukti teknis detail mengenai konfigurasi layanan dan kelemahan potensial tanpa menyentuh langsung infrastruktur produksi. Saran saya, manajemen aset digital atau digital footprint. Segera ubah pengaturan repository GitHub terkait sistem aplikasi menjadi privat atau batasi hanya untuk internal, serta hapus informasi sensitif yang tidak diperlukan. Eh, yang kedua, dari patch management atau hardening. Lakukan pembaruan upgrade sistem operasi dan layanan server uji yang menggunakan Linux kernel 3x sampai 4x, OpenSSH 661 PL dan Apache 247 ke versi yang masih mendukung dukungan keamanan, sehingga kerentanan dengan CVE publik yang diminimalkan. Lalu dari implementasi keamanan jaringan, gunakan ID IPS jaringan untuk memantau pola pemindaian aktif, termasuk deteksi signatur TCP SYN scan, sehingga aktivitas reconnaissance yang mirip dengan uji lab dapat terpantau dan direspons secara real time. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.